الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Hadirin para jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga bisa menghadiri sholat jamaah subuh dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap kita curah limpahkan, kita haturkan, kita sampaikan, kita langitkan kepada junjungan kita, kepada pemimpin kita, kepada junjungan kita dan idola kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari ini sebenarnya saya mendapatkan tema yang berjudul bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Tapi saya akan menyampaikan tema yang lain karena sepertinya sudah dibahas ini, tentang kesabaran sudah dibahas. Saya mengikuti lewat YouTube, insya Allah sudah dibahas ini, mungkin pertemuan pertama atau pertemuan kedua. Saya akan menyampaikan tema yang lain yang menurut saya ini sangat penting. Tema tentang masalah qadha dan fidyah puasa. Ada beberapa orang yang mereka itu tidak wajib untuk berpuasa, boleh untuk tidak berpuasa. Hanya saja ada sebagian dari mereka yang cukup hanya mengqadha saja, ada sebagian yang cukup hanya membayar fidyah saja, ada yang membayar kedua-duanya, mengqadha dan membayar fidyah, dan ada kemudian yang tidak wajib kedua-duanya. Nah, ini perlu saya jelaskan karena permasalahan ini sangat penting, dan insya Allah nanti di akhir kajian ini akan saya bagikan selebaran tentang tabel masalah qadha dan fidyah insya Allah. Dan setelah ini sebelum ditutup dengan doa, insya Allah akan saya buka sesi tanya jawab. Ada sekitar 9 orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Ada 9 orang yang boleh untuk tidak berpuasa. Yang pertama, anak kecil yang belum balik. Ini sudah secara otomatis kalau belum sah, karena belum sah tidak wajib puasa. Balik kalau laki-laki ditandai dengan keluar mani, mimpi basah. Biasanya ini usia 9 tahun. Kalau perempuan ketika keluar darah haid, itu menunjukkan bahwa dia sudah balik. Tapi ketika misalnya pada usia 9 tahun
belum keluar mani dan belum mengeluarkan darah haid bagi perempuan, maka ditunggu sampai usia 15 tahun. Ketika usia 15 tahun, walaupun belum mimpi basah, belum mimpi keluar mani, atau belum mengeluarkan darah haid, maka ini sudah dihukumi balik dan wajib untuk berpuasa. Karenanya ketika belum balik, belum wajib, artinya dia tidak boleh dan tidak wajib untuk berpuasa. Lalu bagaimana nanti, apakah dia wajib mengqadha atau membayar fidyah? Dia tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Kalau anak kecil itu tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang tidak wajib berpuasa, yang boleh untuk tidak berpuasa adalah orang gila. Orang gila. Orang gila ini tidak wajib puasa. Kalau kita pengen tidak wajib puasa, ya kita tinggal memenuhi kriteria dari ini. Orang gila. Orang gila dibagi menjadi dua. Orang gila, ada gila disebabkan karena kesengajaan, ada gila disebabkan karena tidak sengaja. Ini hukumnya berbeda. Kalau gila yang tidak disengaja, maka ketika nanti dia ini sudah sembuh dari gilanya, dia ini tidak wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Tidak wajib kedua-duanya. Tidak wajib qadha dan tidak wajib membayar fidyah. Akan tetapi kalau ada gila yang disengaja, contohnya bagaimana gila yang disengaja? Misalnya minum obat dengan dosis yang berlebihan sehingga bisa menyebabkan saraf otaknya ini terganggu, kemudian bisa menjadikan dia gila misalnya, seperti itu. Bagaimana? Apakah dia nanti ketika sudah sembuh dari gilanya, apakah wajib mengqadha dan wajib membayar fidyah? Dia tidak wajib mengqadha. Dia wajib mengqadha, akan tetapi dia tidak wajib membayar fidyah. Wajib mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Tapi ini kasus yang sangat langka seperti ini. Kemudian yang ketiga, orang yang boleh untuk tidak berpuasa adalah orang yang sakit. Tapi ini tidak sembarang sakit. Sakit panas tetap wajib berpuasa, apalagi sakit panu, ini wajib puasa. Sakit ini dibagi menjadi dua. Ada sakit yang ada harapan untuk sembuh, sakit yang ada harapan untuk sembuh. Misalnya sakit-sakit biasa itu, kalau misalnya dia tidak puasa karena saran dari dokter, nanti kalau puasa tambah, nanti sembuhnya tambah lama atau tambah parah nanti kalau puasa, ya kita ikuti anjuran dari dokter, boleh untuk tidak puasa. Tapi dia nanti ketika sudah sembuh, dia wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Dia wajib mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah. Akan tetapi jika sakitnya ini tidak ada harapan untuk sembuh, tidak ada harapan untuk sembuh, misalnya kata dokter ini sakitnya sudah sangat kritis, sudah sangat parah, ini mungkin umurnya hanya tinggal beberapa hari saja, tidak ada harapan untuk sembuh. Bagaimana nantinya? Dia ini tidak wajib mengqadha, secara otomatis tidak wajib mengqadha, tapi dia wajib membayar fidyah. Wajib membayar fidyah. Fidyah yang harus dikeluarkan itu berapa ukurannya? Fidyah yang harus dikeluarkan itu 1 mud. 1 mud ini berarti 1/4-nya zakat fitrah. Kalau zakat fitrah ini 4 mud. Kalau fidyah ini 1 mud. 1 mud ini kira-kira 6,7 ons. Untuk lebih berhati-hati bisa mengeluarkan 1 kilo. Jadi ketika sakitnya ini 1 hari, dia wajib mengeluarkan anggap 1 kilo. Kalau sakitnya ini 3 hari, 3 kilo, tinggal dikalikan saja. Ini kalau sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh, cukup wajib membayar fidyah saja, tidak wajib mengqadha. Kemudian orang yang sudah lanjut usia, orang yang sudah tua, ini bagaimana dengan puasanya? Orang yang sudah tidak kuat, kalau dia puasa mungkin bisa menyebabkan kematian dan sebagainya. Bagaimana dengan puasanya? Orang ini tidak wajib untuk mengqadha puasanya jika memang dia tidak berpuasa. Yang memang sudah benar-benar tua, yang tidak mampu untuk berpuasa.
tapi dia wajib membayar fidyah. Wajib untuk membayar fidyah. Tadi itu fidyahnya, anggap 1 kilo. Kalau 30 hari berarti 30 kilo. Diberikan kepada siapa? Diberikan kepada fakir miskin. Diberikan kepada fakir miskin. Kemudian orang yang bepergian atau musafir, ini boleh untuk tidak berpuasa. Boleh untuk tidak berpuasa. Artinya jika dia berpuasa dan dia yakin kuat, ya boleh-boleh saja. Tapi dia sendiri juga boleh untuk tidak berpuasa, orang yang musafir. Musafir yang bagaimana? Musafir yang harus memenuhi beberapa syarat. Pertama, musafir ini tujuannya diperbolehkan, tujuan-tujuan yang baik. Dan jarak tempuhnya kira-kira 84 km. Kira-kira 84 km. Dua marhalah ini kita kira-kira 84, ada yang mengatakan 82. Untuk lebih berhati-hati 84 km. Ini boleh untuk tidak berpuasa. Lalu bagaimana nanti jika tidak berpuasa? Apakah dia wajib qadha dan bayar fidyah? Dia hanya wajib mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Tapi kalau orang bepergiannya tujuannya karena untuk maksiat misalnya, untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, dengan tujuan merampok, membunuh, berjudi, berzina dan lain sebagainya, maka ini tidak diperbolehkan dia untuk tidak berpuasa. Tidak diperbolehkan kalau tujuannya tidak baik. Kemudian ini yang paling terpenting nih, terutama bagi seorang ibu hamil dan menyusui. Karena sebagian masyarakat kita punya pemahaman bahwa ketika ada orang hamil atau menyusui nanti tidak puasa, cukup bayar fidyah saja. Ini pemahaman yang kurang benar, harus diperinci. Bagaimana dengan orang yang hamil, wanita yang hamil? Wanita yang hamil ini dibagi menjadi tiga macam. Kalau ada orang wanita hamil, dia tidak puasa karena khawatir akan dirinya sendiri, artinya khawatir dengan kesehatannya dirinya sendiri, si ibu hamil itu. Apa yang harus dilakukan ketika dia tidak puasa? Dia wajib mengqadha tapi tidak wajib membayar fidyah. Kalau kekhawatirannya terhadap dirinya sendiri. Kalau kekhawatirannya terhadap dirinya sendiri, hanya wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah. Lalu bagaimana jika kekhawatirannya ada dua macam? Khawatir kesehatan dirinya sendiri dan khawatir terhadap bayi yang dikandungnya, janin yang dikandung. Ini ada dua penyebab. Ketika memang dia nanti tidak puasa, apa yang harus dilakukan? Dia juga sama, hanya wajib mengqadha saja dan tidak wajib membayar fidyah. Hanya wajib mengqadha saja dan tidak wajib membayar fidyah. Dan yang ketiga ini penyebabnya, ini yang beda hukumnya. Khawatir terhadap janin yang dikandungnya saja, tidak khawatir terhadap dirinya sendiri, atau tidak khawatir terhadap kedua-duanya. Ini memang agak sedikit jelimet ini. Khawatir terhadap bayi yang dikandungnya saja. Apa yang harus dilakukan ketika nanti dia tidak puasa? Dia wajib mengqadha plus wajib bayar fidyah. Kewajibannya dua. Ini perlu diperhatikan bagi ibu-ibu ini, muslimat ini. Dan yang punya istri ini juga sebagai suami sudah semestinya untuk memberitahukan tentang hukum-hukumnya. Jika yang dikhawatirkan hanya bayinya saja, maka ini yang harus dilakukan wajib qadha plus wajib bayar fidyah. Jadi kalau misalnya tidak puasanya selama 30 hari, qadhanya 30 hari. Fidyahnya 30 kilo, anggap 30 kilo. Itu kalau orang hamil. Bagaimana nanti kalau sudah hamil, kemudian melahirkan, setelah itu datang Ramadan lagi, ada waktu untuk menyusui. Ini bagaimana? Boleh dia untuk tidak berpuasa, karena menyusui ini juga termasuk udzur orang untuk tidak berpuasa selama 2 tahun. Berarti dia ngutang ketika hamil, ngutang ketika menyusui. Tinggal dikalikan saja.
Ini orang hamil. Orang menyusui juga sama seperti itu. Orang menyusui boleh untuk tidak berpuasa, boleh juga untuk berpuasa kalau dia yakin tidak terjadi apa-apa. Boleh untuk tidak berpuasa. Dan ini juga sama, dibagi menjadi 3. Jika kekhawatirannya tidak berpuasa itu karena khawatir akan dirinya sendiri, wanita yang menyusui ini, maka dia cukup mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Tapi kalau kekhawatirannya ini disebabkan karena 2 sebab, khawatir akan dirinya sendiri dan khawatir terhadap bayi yang disusui. Misalnya ketika nanti dia puasa, air ASI-nya tidak terlalu banyak yang keluar sehingga menyebabkan bayinya ini kurang sehat dan sebagainya, maka ini dia boleh tidak puasa. Tapi nanti dia yang wajib dilakukan ketika kekhawatirannya adalah 2 perkara, dirinya sendiri dan bayinya, maka dia cukup mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Dan jika kekhawatirannya 1, sama seperti hukumnya orang yang hamil tadi itu, dia wajib mengqadha plus wajib membayar fidyah. Mengqadha plus wajib membayar fidyah. Itu tentang hukum orang wanita hamil dan wanita yang menyusui. Kemudian yang nomor 8, wanita yang haid. Bagaimana dengan wanita yang haid? Ini secara otomatis dia tidak puasa, dan bahkan jika memaksakan diri untuk puasa maka dia berdosa. Karena salah satu syarat orang berpuasa itu harus suci dari haid dan nifas. Jika orang perempuan misalnya, nanti saya kalau tidak puasa tidak dapat pahala, justru dosa kalau haid itu memaksakan diri untuk puasa. Lalu bagaimana nanti urusan qadha dan fidyahnya? Urusan qadha dan fidyahnya, wanita yang haid hanya cukup mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Hanya cukup mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Ini kabar gembira bagi perempuan ini. Hanya cukup mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Wanita yang nifas hukumnya sama. Wanita yang nifas juga sama hukumnya. Ketika wanita setelah melahirkan, itu biasanya keluar darah namanya darah nifas. Itu maksimal biasanya 60 hari. Jadi dia ini boleh untuk tidak puasa. Dan bukan boleh lagi, justru dia ini tidak wajib untuk puasa, karena tidak boleh puasa. Kalau memaksakan diri puasa nanti tambah dosa. Apa yang harus dilakukan ketika dia tidak puasa? Dia cukup mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Hanya cukup mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Kemudian ini ada tambahan, saya tambahin sendiri, ada 3 nomor. Bagaimana hukumnya orang yang tidak puasa, misalkan tahun kemarin, dan belum mengqadha sampai datang Ramadan berikutnya. Belum mengqadhanya ini karena tidak ada udzur. Sehat, ada kesempatan, tidak ada udzur. Bagaimana? Mestinya orang ini hanya cukup mengqadha saja. Tapi karena keteledorannya sehingga datang Ramadan berikutnya, dia memiliki 2 kewajiban. Wajib mengqadha puasa yang ditinggalkan, plus dia wajib membayar fidyah. Karena dia teledor sampai datang Ramadan berikutnya belum sempat untuk mengqadha puasa yang ditinggalkan. Dia mempunyai 2 kewajiban, mengqadha plus membayar fidyah. Kemudian yang ke-11, orang yang lupa niat puasa pada malam hari. Misalnya sekarang ada orang yang baru ingat, tadi malam saya tidak niat puasa. Bagaimana dengan puasanya? Secara otomatis dalam mazhab Syafi'i puasanya tidak sah. Kalau tidak sah berarti dia punya hutang puasa. Dan ini di dalam mazhab Syafi'i, orang yang lupa niat ini dianjurkan untuk tidak makan dan tidak minum sampai maghrib. Alasannya apa? Karena orang tersebut teledor dalam hal urusan ibadah. Masa niat saja kok sampai lupa? Ini tidak mementingkan urusan ibadah. Begitu yang disebutkan oleh ulama ahli fikih. Bagaimana nanti orang yang puasa yang kemudian orang yang lupa niat, dia cukup mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Cukup mengqadha saja, tidak wajib
membayar fidyah. Kemudian yang terakhir adalah orang yang pingsan dalam 1 hari penuh, ini dia hanya cukup mengqadha saja, sama seperti orang yang lupa niat dan dia tidak wajib untuk membayar fidyah. Ini sudah saya tulis semua, kemarin sudah saya ketik dan sudah saya print, sudah saya gandakan. Nanti yang berminat insyaallah ini sudah saya sediakan, ada sekitar 100 lembar insyaallah. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili operator live streaming. Ada yang komen di kolom komentar dari radio DJFM. Karena ini live disiarkan juga lewat radio. Pertanyaannya, bagaimana kalau wanita haid, apa bayar fidyah atau qadha? Cuma begitu saja. Mungkin hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi sudah jelas, wanita haid itu hanya cukup mengqadha saja. Ini kabar gembira ini bagi perempuan yang haid. Hanya cukup mengqadha saja, tidak wajib bayar fidyah. Tapi sebagian perempuan itu mengentengkan, menggampangkan. Oh, saya tidak puasa, nanti cukup bayar fidyah saja. Ini pemahaman yang kurang benar. Cukup mengqadha saja. Karena haid ini tidak bisa kan datangnya itu kan alami. Cukup mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Oke, saya kira jelas ya. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan. Cukup mengqadha saja, tidak wajib membayar fidyah. Saya kira cukup ini ya. Oh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan masalah musafir dalam perjalanan sejauh 81 atau 84 km, seorang musafir itu dibolehkan untuk meninggalkan puasa. Itu ukuran berjalan kaki atau mengendarai unta atau mengendarai kendaraan yang lain seperti sepeda motor, mobil atau pesawat. Bagaimana dengan seperti itu? Mohon dijelaskan. Urusan perjalanan ini ukurannya km tadi itu. Bukan kg. KM, kilometernya, bukan dilihat dari kondisinya. Karena yang memperbolehkan rukhsah untuk melakukan jamak atau qashar atau tidak berpuasa itu safarnya, bukan karena kesulitannya. Jadi masalah dia berjalan kaki atau naik pesawat, kalau di Indonesia insya Allah ada yang naik unta. Ya sama, ukurannya 84 km-nya, kilometernya. Ini Ustadz Haji Abu, silakan. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya, Ustaz. Saya mewakili pemirsa radio DJFM dan channel YouTube Ormas Masjid Baitur Rahman yang dikirimkan kepada saya. Yaitu pertanyaannya, bagaimana apabila orang tidak berpuasa yang diwajibkan membayar fidyah atau denda kalau istilah gampangannya, tapi dia termasuk orang fakir miskin, sangat fakir miskin. Misalkan contoh, ini seorang pekerja berat, gak kuat puasa, dia miskin, terus membayar fidyah, tapi dia tidak kuat, Ustaz. Bagaimana caranya di dalam agama Islam untuk hal tersebut di atas? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang sangat cukup bagus ini dari Ustadz Haji Abu ini. Bagaimana ya? Oh, dari ini netizen ya. Bagaimana dengan orang yang berkewajiban untuk membayar fidyah tapi dia tidak mampu
karena dengan alasan misalkan pekerja berat dan sebagainya. Yang perlu saya jelaskan terlebih dahulu, pekerja berat ini harus benar-benar diperhatikan. Pekerja berat itu tetap wajib puasa. Jadi malam itu tetap wajib niat dan dia sunnah untuk sahur. Kemudian paginya dia tetap bekerja, baru ketika nanti tidak kuat baru dia boleh untuk tidak puasa. Jadi pagi-pagi tidak langsung kemudian ngopi, tidak, tetap puasa, tetap puasa. Tapi nanti misalkan karena ini ngangkut barang-barang berat kemudian tidak kuat, baru setelah itu dia boleh untuk tidak puasa. Ini dijelaskan di dalam kitab yang dikarang Bughyatul Mustarsyidin. Bughyatul Mustarsyidin. Jadi ya, jadi malamnya dia tetap niat saya besok mau puasa, dan juga dia disunahkan untuk sahur. Kemudian paginya tetap puasa, baru setelah itu ketika nanti dia tidak kuat baru boleh untuk tidak puasa, membatalkan diri, makan, minum, tapi ya sekedarnya saja. Setelah itu kemudian dia melanjutkan lagi, anggap seperti puasanya yang anak-anak latihan itu, seperti itu, dia tetap wajib melanjutkan lagi sampai maghrib. Lalu bagaimana nanti ketika dia ini termasuk orang yang fakir miskin, ya tinggal minta bantuan kepada orang yang kaya untuk dibayarkan fidyahnya. Iya. Jadi mungkin ini jawaban saya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan di kesempatan yang berikutnya, atau mungkin ada yang menambahi. Silakan. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Bila muntah tidak sengaja, bila muntah tidak disengaja pada wanita yang hamil muda dalam keadaan usia 3 atau 4 bulan, itu apakah dikodok atau bayar fidyah? Dan yang kedua, muntah tidak disengaja dalam perjalanan jauh, mungkin dengan kendaraan pribadi atau bisa kendaraan umum, untuk apa bayar fidyah atau dikodok? Pertanyaan selanjutnya, tolong dijelaskan artikulasi pingsan secara tidak sadar, karena kemungkinan kecil kita mungkin dalam usia-usia muda, kadang-kadang selepas subuh, kadang-kadang kita bangun maghrib, nah itu sudah puasa. Apakah itu juga dikatakan pingsan, dan apakah bayar fidyah atau qadha? Mohon diperjelaskan artikulasi dari pingsan, karena masih kecil kadang-kadang itu tidur terus dari subuh sampai maghrib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini tadi saya menjelaskan, saya jawab yang pingsan dulu ya. Pingsan ini saya kira tidak sama dengan tidur ya. Pingsan ini saya kira tidak sama dengan tidur. Ini pingsan yang dia ini berkewajiban untuk membayar fidyah, untuk mengqadha dan tidak wajib membayar fidyah, ini pingsan selama 1 hari penuh. Tapi kalau cuma beberapa saat, beberapa jam, ini tidak, dia ini tetap puasanya tetap lanjut sampai maghrib. Nah ini untuk urusan pingsan ya. Untuk urusan pengertian pingsan dan sebagainya saya kurang begitu paham. Nanti mungkin bisa ditanyakan kepada yang lain. Untuk yang muntah ini jika tidak disengaja, maka muntah ini tidak membatalkan puasa dengan syarat. Pertama, kita tidak boleh menelan ludah yang ada di mulut kita sehabis muntah, sebelum kita mensucikan mulut kita terlebih dahulu dengan cara berkumur-kumur dengan air yang suci. Tidak boleh menelan, artinya bekas-bekas itu. Orang muntah kan biasanya masih ada sisa-sisa di mulutnya itu. Jadi ketika tidak disengaja tidak masalah, tidak membatalkan puasa. Tapi ketika kemudian menelan dari sisa-sisa itu, maka bisa membatalkan puasa. Jadi seperti itu. Kalau disengaja sudah otomatis.
batal, otomatis batal. Misalnya siang-siang ruqyah gitu, nanti kan dia muntah. Ini siang-siang kok ruqyah, nanti muntah nanti. Ini kan berarti menyengaja untuk muntah, ini batal. Jadi kalau muntah tidak disengaja itu tidak membatalkan puasa dengan syarat tadi itu. Kalau disengaja batal. Kalau disengaja batal puasanya. Ada yang terlewatkan pertanyaannya? Tidak ada Ustaz. Tidak ada. Cuma tadi yang Ustaz sebutkan menelan. Kalau logikanya itu aklunuk gitu kan ya. Cara dalam mengatasi supaya tidak tertelan dalam muntah. Karena kalau muntah itu kebanyakan mungkin dari kita sendiri ada dua, mungkin secara kumur-kumur atau mungkin secara dengan apa. Karena logika menelan itu bisa dengan menelan air liur sendiri atau tertelan sedikit dengan air minum yang dikumur-kumur tadi Ustaz. Terima kasih. Ya, artinya gini, ketika sesuatu yang ditelan ini sudah melewati daerah luar, artinya sudah melewati tenggorokan, ini sudah dianggap luar ini. Artinya misalkan sampai sini ludah ini, kalau sudah di luar itu sudah nanti ketika ditelan batal puasanya. Tapi kalau masih di dalam mulut, di area mulut ini tidak batal, kecuali ludahnya bercampur dengan sisa-sisa makanan. Nah, ini yang membatalkan karena menelan sisa-sisa makanan itu. Kalau orang puasa biasa itu menelan ludah itu tidak batal selama masih di area dalam mulut ini, tidak batal. Selama masih di area dalam mulut ini tidak batal. Tapi ketika sudah sampai di area bibir ini kemudian ditelan, bisa membatalkan puasa. Saya kira cukup. Nanti mungkin ketika ada yang satu lagi, ya silakan. Ya silakan. Oh iya, silakan. Wajib kodok profesi supir yang pekerjaannya terus menerus dengan perjalanan yang melebihi dari Masa safar lebih kurang 80 meter. 80. Itu Ustaz. Untuk pertanyaannya ini mungkin saya tidak langsung jawab karena masih anggap PR bagi saya. Mungkin dari ustadz-ustadz yang ada di sini yang mau menjawab, dipersilakan, kami persilakan. Untuk pertanyaan ini saya tidak bisa menjawab. Ya, Ketua Takmir barangkali mau menjawab. Kami persilakan, Ustadz Haji Khairani Hidayat. Kami persilakan. Terima kasih. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Sofi, itu hukumnya sama dengan pekerja keras tadi itu. Tapi kalau sopir sekarang, insya Allah tidak ada yang keras ya, karena rata-rata bis sudah pakai AC. Iya. Apalagi supir taksi sudah pakai AC. Jadi pekerja keras yang terus-menerus seperti itu tetap harus niat berpuasa. Dan saya yakin tubuh manusia itu kan diberi kemampuan oleh Allah untuk beradaptasi dengan cepat. Artinya ketika seseorang kemudian terus-menerus melakukan sebuah pekerjaan, maka tubuhnya juga akan beradaptasi dengan itu. Mungkin 1-2 kali tidak kuat, tetapi lama-lama saya yakin dengan adaptasi yang diberikan Allah kepada manusia, semua manusia punya kemampuan seperti itu, maka ini tidak akan terasa berat. Jadi hukumnya sama seperti tadi, Ustaz. Terima kasih. Jadi melengkapi penjelasan saja karena narasumber cadangan ini. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira ini sudah cukup ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insya Allah setelah ini mungkin ada yang membagikan ini. Saya sudah menyediakan sekitar 100 lembar. Insya Allah cukup, insya Allah. Ya, untuk muslimat juga insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa dhurriyatana wa talamidana wa tilmidatina wa man hadara fi hadzal masjid
من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والضير واجعلنا وإياهم من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ya, Ramadan tiba. 107,7 DJ FM bekerja sama dengan remaja Masjid Baitur Rahman Besuki selama bulan Ramadan menjelang buka puasa dari jam 4 hingga jam 5 sore di program siar Kalam Rama, kajian Islam bulan Ramadan dengan penyaji dan tema yang berbeda setiap hari selama bulan Ramadan. Simak terus 107,7 DJ FM Besuki menjalin silaturahmi, meningkatkan kualitas insani.